pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Kenyataan di pasar hari ini, kalau melihat perkembangannya, telur itu dengan adanya pasar murah ini kurang lebih 8.000 rak yang sudah terjual. Jadi alhamdulillah kita sudah finalisasi ini tempat untuk media center, tinggal pemanfaatannya. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Ole Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasar murah bersubsidi di Kota Bau-Bau mampu intervensi harga bahan pokok. Permudah diseminasi informasi terkait jalannya pertandingan dan perolehan medali pada helatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara ke-14 Pemkot Bau-Bau siapkan media center. Saudara, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 9 November 2022 bersama saya Bu Zuda. Pendengar, mengawali penyampaian Warta Cape Town pagi hari ini, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah melaporkan pada Selasa kemarin, tepatnya tanggal 8 November 2022, ada tambahan kasus 6.601 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 menjadi 6.531.721 kasus. Dari jumlah tersebut, 40.852 masih positif corona atau kasus aktif, dan juga dilaporkan ada 3.197 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Adapun jumlah total yang telah sembuh dari virus corona sebanyak 6.331.960 orang. Dan selain itu dilaporkan sebanyak 38 positif corona di tanah air meninggal dunia. Dengan demikian jumlah total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 158.909 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, kita ke berita yang pertama. Pasar murah bersubsidi di Kota Bau-Bau mampu intervensi harga bahan pokok. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdaging Bau-Bau Laude Ali Hasan tak menampi kegiatan pasar murah bersubsidi pemerintah mampu mengintervensi harga barang utamanya telur ayam. Betapa tidak, selama sebulan pelaksanaan pasar murah terjual sekitar 8.000 rak telur ayam ras. Padahal beberapa bulan lalu telur ayam sempat melambung hingga Rp70.000 per rak. Kini harga jual di pasar pun ikut turun di kisaran Rp52.000 hingga Rp56.000 per rak. Sementara di pasar murah pemerintah mensubsidi Rp15.000 sehingga harga jualnya Rp40.000 per rak. Tak hanya telur ayam, minyak goreng kemasan sempat langka dengan harga selangit. Selama pasar murah, minyak goreng kemasan juga laris manis terjual. Kini stoknya pun di beberapa retail dan pasar melimpah dengan harga relatif terjangkau. Di pasar bersubsidi harganya Rp28.000 per 2 liter. Dan selama 3 bulan ini kita akan jalan terus dalam rangka stabilisasi harga dan menekan harga-harga di pasar. Kenyataan di pasar hari ini, kalau melihat perkembangannya, telur itu dengan adanya pasar murah ini kurang lebih 8.000 rak yang sudah terjual. Jadi 8 kecamatan itu 8.000 rak yang sudah terjual. Ini sangat luar biasa ini dalam rangka stabilisasi harga, menekan harga yang ada di pasar. Menjelang Maulid kemarin sampai dengan berakhirnya Maulid tidak ada gejolak kenaikan. Sampai dengan menghadapi Prof ini. Dan itu harapan kita, harga-harga itu jangan dia naik turun. Lanjut Ali Hasan, selama berlangsungnya pasar murah tidak terjadi gejolak kenaikan harga signifikan di beberapa pasar di Bau-Bau. Ali Hasan menilai hal itu berkat pelaksanaan pasar murah pemerintah yang mampu menekan kenaikan harga bahan pokok. Menurut mantan Kabag Ekonomi itu, inflasi yang terjadi di Bau-Bau bukan karena bahan makanan, namun dari sektor transportasi, kenaikan harga 9 bahan pokok pun tidak begitu menonjol. Ali Hasan menambahkan, dalam waktu dekat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi bakal menggelar pasar murah di Kota Bau-Bau dan akan tersebar di beberapa titik. Sebelumnya pemerintah provinsi melalui Dinas Ketahanan Pangan telah menggelar pasar murah awal Oktober lalu yang difokuskan di lapangan lembah hijau selama 3 hari. Seluruh kegiatan pasar murah semata-mata upaya pemerintah untuk menekan gejolak harga 9 bahan pokok. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau enggan menerapkan subsidi besar-besaran terhadap komoditas pemicu inflasi.
Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Seharusnya begitu. Kendari juga sudah lakukan itu. Kita ini karena orang takut, ragu ini dengan aturan ini, sementara tidak ada aturannya ini. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagperin Kota Bau-Bau enggan menerapkan subsidi besar-besaran terhadap komoditas pemicu inflasi antara lain minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, dan bawang putih. Akibatnya anggaran sebesar 1 miliar rupiah yang disiapkan Pemkot Bau-Bau untuk program pasar murah dalam rangka menekan inflasi baru terserap sekira 200 juta rupiah selama sebulan pelaksanaan pasar murah. Kepala Disperdagperin Bau-Bau, Laode Ali Hasan mengaku enggan menerapkan subsidi besar-besaran lantaran belum ada aturan yang jelas. Namun diakuinya, sejumlah daerah lain di Sultra telah menerapkan subsidi hingga sebesar 50% terhadap komoditas pemicu inflasi sehingga mereka berhasil mengendalikan inflasi. Kalau di Buteng, mereka dia potong 50% dari harga beras, katakan ada 100 beras. Dia potong 50.000. Jadi hitungan kita kalau kita potong setengah kemarin dari harga ini, habis 1 hari kira-kira. Kenapa tidak dilakukan Pemkot seperti Buteng? Seharusnya begitu. Kendari juga sudah lakukan itu. Kita ini karena orang takut, ragu ini dengan aturan ini, sementara tidak ada aturannya ini. Ali pun mengaku heran dengan daerah lain yang berani menerapkan subsidi besar-besaran terhadap komoditas pemicu inflasi itu, sementara aturannya belum jelas. Meski begitu, pihaknya mengaku ingin melakukan hal serupa, namun dengan meminta pendampingan dari aparat penegak hukum agar kebijakan yang diambil tidak menyalahi aturan. Panggillah kejaksaan, panggillah ini. Saya kemarin saya sudah bersurat di bahwa tolong diberikan pendampingan hukum terkait dengan ini. Kalau itu bisa dilaksanakan sama dengan daerah-daerah lain, dasarnya apa? Supaya jangan sampai kita ini kan pengalaman di masker kemarin. Untuk diketahui, besaran subsidi komoditas pemicu inflasi yang diterapkan di Disperdagperin Bau-Bau dalam program pasar murah, yakni minyak goreng subsidi sebesar Rp6.000 menjadi Rp14.000 per liter, dan telur ayam ras sebesar Rp15.000 menjadi Rp40.000 per rak. Kemudian besaran subsidi bawang merah sebesar Rp3.000 menjadi Rp32.000 per kilogram, dan bawang putih sebesar Rp5.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, memperingati Hari Pahlawan Nasional, pemerintah Kota Bau-Bau akan laksanakan 3 upacara. Diharapkan dapat menggugah semangat kepahlawanan generasi muda untuk mengisi kemerdekaan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku kembali menurunkan laporannya. Di 3 titik tempat upacara. Yang pertama di Lembah Hijau, upacara bendera, dan yang kedua di upacara Tamakan Pahlawan dan di Pelabuhan Murung, tabur bunga. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar rapat pemantapan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 2, Aula Palagi Mata itu dipimpin langsung Sekda Bau-Bau Roni Muhtar dan dihadiri oleh sejumlah OPD dan instansi terkait. Ditemui usai rapat, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau Hanarudin menyebutkan Hari Pahlawan tahun 2022 ini diperingati dengan menggelar 3 upacara, yakni upacara bendera yang akan dilaksanakan di lapangan Lembah Hijau pada Kamis pagi, kemudian dilanjutkan dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Oputaiko, dan upacara tabur bunga di Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau. Untuk kegiatannya itu di lapangan Lembah Hijau kita mulai 7.15. Undangannya itu dari semua kalangan, TNI Polri, kemudian instansi vertikal, para OPD, kemudian juga dari mahasiswa, sekolah, pramuka. Dan setelah dari Lembah Hijau selesai, maka para pejabat tertentu bergerak ke Taman Makam Pahlawan. Dari Taman Makam Pahlawan bergerak lagi ke Pelabuhan Murhum. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Pahlawan Nasional juga menjadi ajang silaturahmi dengan para veteran dan keluarga veteran yang ada di Kota Bau-Bau. Sebagai rasa peduli atas jasa-jasa para veteran itu, tahun ini Pemkot Bau-Bau juga memberikan bingkisan paket sembako kepada 70 kepala keluarga veteran. Ya, dari itu memang ada juga pembagian santunan
kepada para veteran dan keluarganya yang masih hidup. Itu juga kita rencanakan pada hari tanggal 10 November juga itu kurang lebih 70 kakak. Dengan diselenggarakannya peringatan Hari Pahlawan Nasional, diharapkan dapat menggugah semangat kepahlawanan dari para generasi muda dan masyarakat luas dalam rangka mengisi kemerdekaan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Polres Bau-Bau berhasil ungkap pelaku pencurian handphone dan motor metik di sebuah indikos. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Kepolisian sektor Polsek Murhum menangkap pelaku tunggal pencurian kendaraan bermotor dan sebuah HP Android yang terjadi di sebuah kos-kosan Kelurahan Tanganapada Bau-Bau. Pelaku inisial LS 31 tahun, warga Kecamatan Siompu, sedang korbannya Sualdin, pekerja swasta warga Kecamatan Sampolawa Buton Selatan. Insiden pencurian tersebut terjadi pada 21 September 2022 saat pelaku bersama teman-temannya di bawah pengaruh minuman beralkohol karena habis berpesta minuman keras. Polisi berhasil mengungkap kasus tersebut setelah pelaku terlibat penganiayaan di hari yang sama. Setelah mendalami kasus penganiayaan, pelaku mengakui telah mencuri sebuah motor dan handphone. PLH Kapolres Bau-Bau AKBP Suharman Sanusi mengungkapkan motif pelaku LS melakukan aksi kriminalnya untuk memperkaya diri. Beruntung setelah kejadian pencurian, seluruh barang bukti motor dan handphone belum sempat dijual pelaku. Ya, kalau motif daripada pelaku sendiri telah kami melakukan interogasi, tidak ada motif lain selain mengambil keuntungan dari hasil curian tersebut. Dan hasil dari pengakuan tersangka bahwasanya dia adalah pemain tunggal, tidak ada rekan-rekannya ataupun jaringan yang lebih besar. Rencananya motornya mau dijual atau gimana? Iya, dari hasil pemeriksaan hasil curian tersebut motor dan handphone untuk dijual memperkaya diri sendiri. Jadi saat ditangkap belum sempat terjual? Iya, belum sempat terjual, masih ada di tangan tersangka. Lanjut AKBP Suharman, pelaku melancarkan aksinya seorang diri, namun tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan apakah pelaku masuk sindikat pencurian motor atau tidak. Kepada polisi, pelaku juga mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian karena terdesak ekonomi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku LS diamankan di Polsek Murhum dan disanksi pidana 7 tahun kurungan penjara sesuai dengan pasal 363 ketiga junto pasal 64 KUH pidana. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Permuda diseminasi informasi terkait jalannya pertandingan dan perolehan medali pada helatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara ke-14. Pemkot Bau-Bau siapkan media center. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Jadi alhamdulillah kita sudah finalisasi ini tempat untuk media center, tinggal pemanfaatannya. Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara ke-14 yang diselenggarakan di 2 daerah, yakni Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton, pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan media center sebagai pusat informasi jalannya seluruh cabang lomba yang dipertandingkan. Media Center Kota Bau-Bau itu berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Bangunan tersebut merupakan ex-rujab wakil Bupati Buton yang kini menjadi aset milik pemerintah Kota Bau-Bau. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Roni Muhtar ditemui RRI usai memantau langsung persiapan operasional media center Selasa siang mengatakan, dengan adanya media center ini akan mempermudah para pewarta dan masyarakat luas untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Porprov Sultra. Jadi alhamdulillah kita sudah finalisasi ini tempat untuk media center, tinggal pemanfaatannya. Nanti juga teman-teman wartawan bisa menjadikan tempat ini sebagai tempat berkumpul untuk membantu diseminasi informasi terkait dengan pelaksanaan Porprov tahun ini. Kebetulan Bau-Bau menjadi salah satu tempat pelaksanaan kegiatannya. Media center yang ditangani langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau ini secara cepat akan terus mengupdate jadwal hingga perolehan medali di setiap cabang lomba yang dipertandingkan. Kami berharap melalui media center ini teman-teman wartawan khususnya dan masyarakat pada umumnya bisa lebih mudah mengakses informasinya karena akan terus diupdating setiap waktu semua perkembangan pelaksanaan pertandingan dan hasil pertandingannya, sehingga kalau itu diupdating teman-teman bisa langsung menerima itu untuk didiseminasikan kepada masyarakat umum.
Sekda menyebutkan pada Selasa malam, media center mulai dimanfaatkan sebagai tempat rapat bersama tim panitia lokal Pemkot Bau-Bau untuk membahas agenda penyambutan dan tempat menginap bagi para kontingen yang menginap di Kota Bau-Bau, sekaligus membahas persiapan-persiapan teknis lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasar murah bersubsidi di Kota Bau-Bau mampu intervensi harga bahan pokok. Permudah diseminasi informasi terkait jalannya pertandingan dan perolehan medali pada helatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara ke-14 Pemkot Bau-Bau siapkan media center. Saudara, demikianlah penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.